Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke sedulurku semua, kali ini saya akan bercerita tentang tubuh manusia dan hakikat manusia itu sendiri sebenarnya apa. Ada yang bertanya sama saya, kata dia, manusia itu sebenarnya apa sih? Dan kadang saya sendiri pun bertanya-tanya, saya itu sebenarnya apa? Dulu saya sering bertanya seperti ini. Saya itu sebenarnya apa? Kok saya bisa melihat, kulit saya bisa merasakan, mulut saya nggak ada speakernya kok bisa mengeluarkan suara, bisa berbicara. Saya sering bertanya-tanya tentang hal itu. Sampai akhirnya saya berawal dari kanuragan. Dulu saya gemar sekali berpuasa tirakat, puasa muti, puasa pati geni. Itu untuk mempelajari ilmu kanuragan, sebangsa ilmu kekebalan, ilmu-ilmu anti pukul dan sebagainya. Karena saat muda dulu mungkin jiwa muda masih banyak tantangan dan saya merasa butuh ilmu-ilmu yang semacam itu. Efek daripada saya menjalani ilmu yang semacam itu, hari-hari saya itu kurang tenang. Kurang tenangnya apa? Emosi saya meningkat. Jadi energi yang ada di dalam diri saya itu seakan-akan bertambah. Yang tadinya pada dasarnya saya emosian, ketika saya mempelajari ilmu kanuragan dan mendapatkannya masuk ke dalam tubuh saya, itu emosi saya lebih tinggi, meningkat. Tapi saya tetap bisa mengendalikan itu. Lah, saat energi diri meningkat, saat energi kekuatan yang ada di dalam diri kita meningkat, itu otomatis mempengaruhi mentalitas kita, mempengaruhi pergerakan kita. Apa yang kita lakukan itu terkadang terpengaruh dengan energi tersebut. Emosi kita, keinginan kita, yang lebih nyata itu ada di emosi kita. Demi menjaga harga diri, terkadang sebenarnya orang melihat kita itu enggak bermaksud menghina atau gimana, tapi terkadang pandangan kita ke orang itu dia seakan-akan kok nantangin banget gitu. Yaitu karena efek dari energi yang meningkat, energi yang berlebihan. Kalau itu memang kita nggak punya dasar dan nggak bisa mengendalikannya, yang terjadi bukan ketenangan, kita akan selalu rusuh dan dimana-mana kita banyak musuh. Lah akhirnya lama-lama setelah saya mempelajari itu, berapa tahun saya membawa ilmu kanuragan itu di dalam tubuh saya, di dalam diri saya, lama-lama saya bosan dengan semua itu. Akhirnya saya lepaskan semua. Saya minta sama orang yang mengajari saya untuk melepaskan ilmu-ilmu itu dari dalam tubuh saya. Akhirnya singkat cerita, ilmu itu hilanglah dari tubuh saya. Lah saat itu saya berpikir, kalau misalkan ilmu kanuragan saya sudah hilang, terus bagaimana kalau saya diserang orang di jalan? Karena walau bagaimanapun saat itu saya masih punya banyak musuh-musuh yang pernah bermasalah dengan saya. Mereka masih menyimpan dendam, dan mungkin teman-teman mereka masih menyimpan dendam sama saya. Dan suatu hari, mau nggak mau, entah kapan pastinya, pasti
mereka akan berbuat ulah lagi atau mungkin membalas apa yang sudah saya lakukan sama mereka dahulu kala. Saya minta sama orang yang mengajari saya itu, meminta ganti. Intinya agar saya tetap bisa menjaga diri, melindungi diri tanpa ilmu kanuragan. Karena ilmu kanuragan itu sudah dihilangkan. Lah, orang itu berkata sama saya, kekuatan macam apa lagi yang ingin kamu pelajari? Dia bilang begitu. Saya menjawab, saya ingin kekuatan yang sama seperti kekuatan kanuragan saya, tapi yang lebih adem. Dimana kalau bisa saya nggak usah berantem. Saya punya kekuatan itu hanya sebatas untuk menjaga diri. Dan saya sudah tidak ingin berantem, saya tidak ingin bermasalah dengan orang lain lagi. Saya ingin kekuatan yang lebih adem, hanya sebatas untuk menjaga diri kalau itu kepepet. Lah, dia bertanya sama saya, kata dia, menurut saya ilmu yang paling tinggi itu apa? Ilmu yang seperti apa? Kekebalan yang macam apa? Kekuatan yang macam apa? Dia berkata sama saya begitu. Lah, saat itu saya nggak bisa menjawab. Mungkin di dalam pikiran saya dan rasa saya saat itu, ilmu yang sakti, ilmu yang tinggi itu mungkin yang andai kata kita ditembak, bahkan dibom sekalipun kita nggak mempan, tubuh kita nggak apa-apa. Terus mungkin yang tanpa sayap aku bisa terbang dari sini ke Jakarta misalkan, hanya dengan sekedepan mata kita bisa sampai, mungkin seperti itu. Lah, orang itu, tapi saya nggak menjawab saat itu loh. Saya cuma diam. Saya bilang saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu ilmu yang semacam apa yang menurut saya tinggi itu. Lah, saat itu orang yang mengajari saya itu akhirnya ngomong. Sekarang dia ngomong begini, sekarang saya mau ngomong sama kamu. Kamu tahu nggak siapa kamu? Dia bertanya seperti itu sama saya loh. Yo, saya jawab ke dia kan, loh, kok bisa saya tahu siapa aku? Saya tahu nggak siapa aku? Ini tubuhku, ini aku, yo. Saya tahu lah, saya jawab gitu loh. Terus dia ngomong lah, terus siapa kamu coba? Menurut kamu, kamu itu siapa? Ya, saya itu ini. Coba ditunjuk, kamu itu yang mana? Saya itu ini. Saya memegang dada saya. Dia berkata, itu dadamu. Saya memegang kepala saya. Dia berkata, itu kepalamu. Saya memegang organ di tubuh saya. Katanya, itu bukan aku, tapi itu organmu. Bahkan sampai saya, ini sekujur tubuh, ini ialah saya. Dia pun masih menyalahkan. Sekujur tubuh itu namanya ragamu, badanmu. Lah, terus kamu itu yang mana? Wah, aku tambah bingung loh. Mau tak jawab apa ini? Lah, akhirnya untuk materi pertama dia bercerita, dia menjelaskan untuk materi pertama buat pembelajaran saya. Kata dia, jadi manusia itu tercipta dari 4 unsur elemen alam. Wujud manusia, bukan manusia ya lur, wujud manusia. Wujud manusia itu tercipta dari 4 unsur elemen alam. Ada bumi, tanah, bumi mewakili tanah. Ada unsur api, ada unsur
angin, dan ada unsur air. Lah 4 elemen alam itu menjadi bahan dasar pembuatan wujud manusia, tubuh manusia, menjadi bahan dasar pembuatan tubuh manusia. Lah saya tanya sama dia, loh kok bisa nih tubuh manusia terbuat dari semua itu? Saya tanyakan sama dia. Dia jawab gini, sekarang coba kulit sama dagingmu, ketika kamu gosok kulit itu keras-keras, pasti dia akan menimbulkan daki. Itu menandakan bahwa kulit kamu itu terbuat dari tanah. Tanah bukan tanah, maksudnya tanah liat, tanah seperti yang kita lihat di depan rumah, bukan tanah semacam itu. Maksudnya tanah itu anasir tanah, anasir tanah itu saripatinya tanah. Saripatinya tanah yang diambil, saripatinya api, saripatinya angin, saripatinya air. Lah terus ketika kamu marah, badan kamu akan terasa panas. Bahkan kamu tidak marah sekalipun, itu badan kamu akan terasa hangat. Itu menandakan bahwa dalam tubuh kamu ada unsur api, ada unsur panas. Terus unsur angin. Hidung kamu mengeluarkan napas, masuk keluar napas. Kentut kamu itu sudah cukup menandakan bahwa kamu tercipta dari unsur angin. Terus contoh yang terakhir dari unsur air itu, di dalam tubuh kamu ada keringat, air kencing kamu, ludah kamu, ingus kamu. Itu menandakan bahwa tubuhmu ada unsur airnya. Jadi 4 unsur elemen alam tadi menyatu jadi satu menjadi badanmu, dan itu tidak bisa terpisahkan, tidak bisa hilang salah satunya. Contohnya misalkan kok hilang salah satunya, ada unsur tanah, ada api, ada air, tapi tidak ada anginnya, unsur angin, maka tidak akan tercipta kehidupan dalam tubuh manusia. Napasnya mau gimana kalau nggak ada anginnya? Pasti manusia itu mati kalau nggak bernapas. Ada unsur tanah, ada unsur angin, ada unsur air, tapi nggak ada unsur apinya. Nggak ada panas di dalam tubuh manusia. Manusia itu pasti kedinginan, dan pasti cepat atau lambat manusia itu akan mati jika tidak ada unsur panas di dalam tubuh manusia. Ada bumi, ada api, ada angin, tidak ada air, itu pun akan terjadi kematian jika tidak ada unsur air di dalam tubuh manusia. Dia tidak berkeringat, dia tidak kencing, dia tidak minum. Apalagi unsur bumi, unsur tanah. Kalau tidak ada unsur tanah di dalam diri kita, terus kita mau berpijak di mana? Kita nggak ada wujud. Wong tanah itu kulit kita, daging kita. Jika kita nggak punya kulit, nggak punya daging, terus apa yang membungkus kerangka kita, tengkorak kita? Dan
itu pun sudah bisa dipastikan tidak akan ada kehidupan. Makanya 4 unsur elemen alam itu memang harus ada dan saling melengkapi. Tidak boleh hilang salah satunya. Ada tanah, bumi. Tanah itu bumi ya. Tanah, bumi, api, angin, dan air. Lah 4 unsur elemen alam tadi kalau di dalam ilmu Jawa itu dinamakan sedulur papat. Sedulur papat. Lah, sedulur papat ini tidak akan bisa menyatu tanpa ada satu, tanpa ada yang menyatukan mereka. Dan yang menyatukan mereka itu apa? Siapa? Yaitu yang sering kita katakan pancer. Yang sering kita katakan pancer. Maka orang Jawa sering menyebutnya, kalau komplit berarti sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Jadi memang itu real, nyata, itu logis. Itu bukan pengetahuan gaib. Itu memang benar-benar bisa diceritakan asal muasalnya. Itu bisa diceritakan dengan logika, dengan pengetahuan, dengan real. Ya, kita tahu di dunia ini itu serba berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada cewek, ada cowok, ada tua, ada muda. Begitupun tentang kehidupan manusia. Ada jiwa, ada raga. Kalau tadi yang saya bahas tentang sedulur papat limo pancer itu masih menginjak tataran ragawi, karena itu masih menginjak tataran ragawi, maka bisa dibuktikan secara logika. Ya seperti itu tadi, tanah, api, angin, dan air itu bisa dibuktikan secara real. Dan itu memang ada di tubuh manusia. Itu pun ada yang namanya sukma. Jadi 4 unsur elemen alam tadi seperti halnya kita punya jiwa, ada raga. 4 unsur elemen alam tadi pun ada jiwanya. Kalau bumi, api, angin, dan air itu raganya, itu ada jiwanya. Lah yang sering kita kenal dengan sedulur papat yang bisa ini itu kekebalan dan sebagainya, itu jiwa daripada 4 elemen alam tadi. Jadi inti daripada 4 unsur elemen alam tadi, ruhnya, kita pakai ruhnya, ruh daripada 4 elemen tadi. Lah yang mengikat mereka keempat saudara kita itu adalah pancer. Lah untuk pancer mungkin saya akan bahas di video saya berikutnya nanti. Berhubung waktunya sudah mepet, saya pamit undur diri. Semoga apa yang saya ceritakan kali ini bisa menjadi inspirasi dan sedikit pengetahuan buat teman-teman semua, tentunya agar kita bisa lebih mengenal dengan diri kita sendiri, lebih mengenal tentang diri kita sendiri, kita itu sebenarnya apa. Semoga pengetahuan berikutnya, di video-video berikutnya saya bisa sharing, bisa berbagi hal-hal yang penting, hal-hal yang menarik yang bisa menjadi referensi kalian semua untuk mengenal diri kita masing-masing. Oke, demikian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.